Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Faton, NIM 202153033. Di sini saya akan menganalisis dan pencatatan transaksi bisnis. Di sini saya akan membahas tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan raca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengkoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Ini setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut sebagai bagan akun. Klasifikasi utama dari akun. Yang pertama yaitu adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha. Contohnya adalah kas, perlengkapan, bangunan, dan piutang usaha. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar, kreditor. Terdiri dari sebagai utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Di sini contohnya adalah modal Kriskap dan penarikan Kriskap. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual produk atau jasa. Yang terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Yang terakhir adalah beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Beban ini terdiri dari beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Untuk membantu kita belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk T. Akun T memiliki sebuah judul. Contohnya adalah kas. Di sisi kiri dari akun adalah sisi debit. Dan di sisi sebelah kanan dari akun adalah sisi kredit. Di sini ada beberapa jumlah angka. Yang ini adalah termasuk jurnal umumnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Cara menyeimbangkan akun T. Ini menyeimbangkan ini ya. Kita akan menyeimbangkan dan mendapatkan jumlah saldonya. Yang pertama kita akan menjumlahkan sisi debitnya terlebih dahulu. 3.750 ditambah 4.300 ditambah 2.900 akan menghasilkan 10.950 dolar US dollar. Terus lalu kita akan menjumlahkan sisi kreditnya 850 dolar ditambah 1.400 dolar ditambah 700 dolar ditambah 2.900 dolar. Hasilnya akan sekitar 5.850 total. Ini dijumlahkan semuanya dari sisi kredit maupun sisi debit.
Terus bagaimana kita mendapatkan satu akun? Kita akan mengurangi total kredit dari total debit untuk mendapatkan satu akun. Jadi $10.950 dikurangi $5.850 akan menghasilkan sekitar $5.100. Transaksi dan akun neraca. Di sini adalah beberapa contoh buku besar. Ini adalah yang pertama, A. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan sebesar $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Jadi pada tanggal 1 November, Chris Clark di sini menyetorkan $25.000 ke rekening bank. Yang pertama adalah masuk ke kas ya. $25.000 ini masuk ke kas. Jadi di sini kas akan mengalami debit sebesar $25.000. Di sini selanjutnya adalah modal. Chris Clark menginvestasikan kas di Net Solution. Jadi Chris Clark mengalami kredit karena menginvestasikan uangnya kepada Net Solution ini. Kreditnya sebesar $25.000. Jadi kas dari perusahaan Net Solution akan mengalami debit, sedangkan Chris Clark akan mengalami kredit karena memberikan modal kepada Net Solution. Dampak dari jurnal ini di buku besar adalah kas perusahaan tersebut akan mengalami debit, sedangkan modal Chris Clark akan mengalami kredit. Selanjutnya pada tanggal 5 November, Net Solution akan membeli sebuah tanah senilai $25.000 secara tunai. Jadi tanah di sini akan masuk kepada pada tanggal selanjutnya adalah pada tanggal 5 November. Selanjutnya adalah pada tanggal 5 November, Net Solution akan membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Jadi tanah akan masuk sebagai aset yang senilai sebesar $20.000. Dari mana $20.000 ini akan diambilkan dari kas perusahaan, digunakan untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Jadi kas akan mengalami kredit, sedangkan di sini ada akun baru yaitu tanah sebesar $20.000. Dampak dari jurnal ini adalah kas akan mengalami kredit pada tanggal 5 November karena untuk membeli tanah, aset tanah. Nah, di sini tanah mengalami debit sebesar $20.000 dan masuk sebagai aset perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya adalah ini pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Jadi, di sini ada beberapa akun baru, ada perlengkapan dan utang usaha. Di sini perlengkapan termasuk aset, jadi mengalami debit sebesar $1.350. Di sini ada utang usaha karena Net Solution membeli perlengkapan tersebut secara kredit. Jadi di sini ada utang usaha mengalami kredit sebesar $1.350 untuk membeli perlengkapan secara kreditnya. Dampak dari jurnal ini buku besar adalah perlengkapan akan menambah. Ini perlengkapan akun baru dan masuk kepada aset perusahaan mengalami debit ya $1.350 pada tanggal November, dan karena Net Solution membeli perlengkapan tersebut secara kredit dan berarti akan masuk pada utang usaha karena membeli secara kredit.
Jadi utang usaha akan masuk kepada sisi kanan atau sisi kredit sebesar $1.350. Selanjutnya pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Di sini utang usaha akan mengalami debit karena dibayar perusahaan Net Solution. Dan di sini cash akan mengalami kredit karena untuk membayar utang usaha kepada kreditor tersebut. Jadi utang usaha akan mengalami debit dan cash perusahaan Net Solution akan mengalami kredit. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.